Saya kembali ke ayat 16. Coba lihat ayat. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan itu bersetubuh dengan dia? Boleh saya pakai kata bersetubuh anak-anak Tuhan? Boleh tidak? Sama memang. Menjadi satu tubuh dan bersetubuh itu sama. Nah, ayat 17 saudara ini luar biasa. Dengar ayat 17. Seriuslah Flores, supaya Flores dipulihkan Tuhan dari dosa yang terkutuk ini di tanah Kristen ini, di tanah Katolik ini. Ayat 17 saya akan baca begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan berseroh dengan dia. Nanggap? Sebab agama Kristen adalah satu-satunya agama yang memberitahukan hubungan Kristus kepala gereja dengan hubungannya dengan gerejanya adalah hubungan suami istri. Iya atau tidak? Ya betul, itu kekristenan. Maka itu Tuhan berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan, sebab Tuhan nanti akan menikah dengan kita. Kalau pernikahan kita tidak beres di dunia, kita ganti-ganti pasangan, maka kita nggak murni lagi di hadapan Tuhan. Renungkan ini. Karena manusia bertubuh, maka kalau suami istri itu bersetubuh. Karena Tuhan itu roh. Kalau dia mengikatkan dirinya dengan kita, maka kita berseroh. Jadi itu hubungan suami istri. Kalau kita sembahyang berdoa kepada dia. Saudara masih ingat Matius 6 ayat 6? Ringkas saja, nggak usah dibuka. Saudara pasti tahu. Menjelang doa Bapa kami diajarkan. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, masuklah kamar, tutup pintunya. Saya lama mencari arti ayat itu. Mengapa kalau kita sembahyang di terminal, di pelabuhan, di rumah makan, di tempat umum kok tidak dimarahi? Padahal ayat itu berkata kalau berdoa masuk kamar, kunci pintu. Jawabannya ketika Roh Kudus mewahyukan saya ayat 17:1-6. Ternyata yang di dalam kamar yang tertutup itu hanya suami istri. Kalau ada dua orang yang bukan suami istri pakai kunci pintu, cuma ada satu, kalau nggak berzina yang merencanakan maling, begitu saja sudah. Betul? Untuk apa di dalam kamar dua orang bukan suami istri pakai kunci pintu? Takut apa? Kalau nggak merencanakan kejahatan di situ. Wih, luar biasa Tuhan kita. Dengar, saudara. Wahyu 19 ayat 6, Wahyu 19. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Yahweh Tuhan kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memulihkan dia. Karena apa? Hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Kepada pengantin, kepada gereja dikaruniakan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, yang saya tanyakan ayat 9 pada Roh Kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Saudara, saya kaget begini, mengapa pada hari besar pesta kawin anak domba, surga mantu, surga punya gawe, surga punya kerja, tapi ada yang diundang? Itu mengganggu pikiran saya. Siapa yang diundang? Ayo jujur. Kalau gubernur NTT Pak Talo mantu, lalu orang Inde ada yang diundang, bangga tidak? Bangga sekali. Lebih-lebih kalau Presiden Megawati mantu orang Inde diundang, hebat sekali. Tapi saya mau tanya, sesenang-senangnya jadi yang diundang, lebih senang jadi menantunya atau tidak? Cepat jawab. Lebih senang diundang atau senang jadi menantunya?
Ya jadi menantunya. Jadi ini yang saya cari, kenapa yang diundang? Siapa yang diundang? Sekarang dengarkan saudara. Malam ini ada jawaban. Mengapa Tuhan benci perceraian? Betul, kemarin kita belajar itu. Jawabannya tahu. Kalau bercerai kawin lagi, roh jiwa tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Maka itu sebelum mikir bercerai, adik-adikku, pikirlah baik-baik sebelum menikah. Maka itu anak-anak muda, saya selalu punya prinsip, kalau ada anak muda diputus pacarnya, jangan menangis, pestalah 7 hari 7 malam, tertawa terus, haleluya, aku bebas. Kenapa? Sebab Tuhan melepaskan kamu dari penderitaan. Ternyata dia tidak setia. Untuk apa engkau paksa kawin dengan orang yang seperti itu? Sebelum menikah engkau ditinggal. Lebih baik begitu. Karena kalau sudah menikah enggak bisa ditinggal, karena enggak bisa cerai. Betul? Maka itu anak-anak muda jaga dirimu. Jadi yang diundang ke pesta kawin adalah orang Kristen yang gagal dalam perkawinannya. Ini bukan vonis, tetap masuk surga. Maaf kalau harus dibuka rahasia ini. Maka itu hormati firman Tuhan, katakan amin. Wahyu 17 ayat 1 saya baca. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu vonis atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi roh percabulan, roh perjinahan itu menguasai kebutuhan pokok manusia. Di mana ada air, di situ ada roh percabulan. Ngeri sekali. 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi, manusia, penduduk bumi, bukan kita ya, bukan kita, telah mabuk oleh anggur percabulannya. Maka itu bisnis yang terlaris adalah bisnis pornografi, bisnis pelacur, bisnis seks. Itu yang paling dapat banyak duit, tapi hasilnya terkutuk saudara. Karena mabuklah penghuni bumi oleh roh ini. Tapi yang menakutkan saudara, ayat 5 saya baca. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Saya ganti kata-katanya supaya jelas. Pusat induk dari semua pelacuran dan kekejian bumi. Wih, ngeri sekali. Pusat dan induk. Jangan bilang wanita, karena sekarang banyak laki-laki juga begitu saya nggak mau baca. Dan ayat 6, gereja kita harus takut, hamba-hamba Tuhan kita harus takut pada ayat 6 ini. Kalau ayat 2 mengatakan penghuni-penghuni bumi yang mabuk, raja-raja, presiden, perdana menteri, pemimpin-pemimpin negara berzina sekarang ini, lihat bisnis, maka itu para pejabat bertobatlah. Hanya untuk dapat tender, perempuan dimajukan dulu, bertobat pejabat Kristen seperti itu. Ini bukan rahasia lagi. Lihat ayat yang ke-6 saudara. Dan aku melihat, ini wahyu dari Yesus Kristus Tuhan kita. Roh itu, induk dari semua pelacur itu, mabuk oleh siapa? Darah orang-orang kudus, itulah gereja. Dan yang kedua, roh itu, roh pelacuran, perjinan, mabuk oleh darahnya siapa? Saksi-saksi Yesus, itulah kami para hamba-hamba Tuhan. Maka itu anak Tuhan, ngeri sekali pada akhir zaman dosa yang satu ini sudah masuk ke dalam gereja. Hati-hati anak-anak muda, pemain musik, pemain tamborin, guru sekolah minggu, pengurus remaja, pemuda, hati-hati. Hati-hati para majelis, para pelayan Tuhan, kita tidak lolos, tidak aman dari ancaman roh ini. Kalau penduduk bumi yang haus, mabuk, tapi rohnya mabuk kita, celaka nggak kita ini kalau nggak serius dengan Tuhan. Maka itu biarlah tema ini jadi kenyataan, diselamatkan untuk utuh, roh kita dibenarkan, tubuh kita disucikan, jiwa kita dikuduskan, lalu kita akan menyelamatkan orang-orang lain. Ibrani 13 ayat 4, ini yang terakhir, betul-betul terakhir. Saya kagum dengan firman Tuhan.